Bintara, teman-teman PNS, semoga kita semua di siang hari ini senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu artinya ziyadatul khair wastimrar, bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten kebaikan itu dijaga sampai kita wafat dan pulang kembali kepada Allah. Jadi saat saya katakan semoga kita diberkahi dan Anda menjawab amin, artinya ada konfirmasi untuk membuat seluruh dedikasi kita menjadi lebih baik. Pekerjaan yang diberkahi adalah pekerjaan yang selalu menampilkan hasil terbaik. Harta yang diberkahi adalah harta yang saat digunakan melahirkan manfaat yang baik. Ilmu yang diberkahi bukan karena pintarnya, bukan karena luasnya, tapi sedikit pun melahirkan kontribusi kebaikan yang bermanfaat dalam kehidupan. Itulah berkah. Bila berkah sudah dihadirkan, kerjanya baik, caranya baik, total menghasilkan kebaikan, maka dengan sendirinya rahmat datang. Rahmat itu bentuknya 3. 1, ada solusi dari setiap persoalan yang kita alami. Tidak ada orang hidup tak punya masalah. Nah, ini pun wajahnya kelihatan tenang, senyum, belum tentu tak punya masalah. Pekerjaan mungkin ada masalah. Di rumah tangga mungkin ada persoalan. Beragam bentuk persoalan kehidupan itu, jika Allah berkenan ingin memudahkan dan memberikan solusi terbaik, yang pertama diberikan itu rahmat dulu. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 157. Persoalannya ayat 155, sabar menerimanya ayat 156, rahmat anugerahnya dan solusinya 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang ketika dipuji dengan pujian yang membuat ia menampilkan kesungguhan dan berkualitas. Jadi Pak Panglima, Pak Wapang kalau ingin tahu bagaimana anggota keluarga TNI ini berkualitas, diberi ujian, diberi tugas. Nah, kalau dia serius, sungguh-sungguh, naik kualitasnya, nampak kesungguhannya. Jadi ujian didatangkan oleh Allah pada kita bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, bukan, tapi ingin menaikkan kualitas hidup kita sekaligus menampakkan kesungguhan kita yang belum tampak sebelumnya. Nah, orang yang melihat ujian dengan persepsi seperti itu, maka dipuji oleh Allah. Ada orang mengeluh, yang ini cari solusi. Keluar hujan. Begitu hujan, ada yang berkata, hujan, macet ya. Tapi yang satu melihat, oh, kalau hujan ini turun, bagaimana dampaknya ke lingkungan saya? Nanti yang kira-kira airnya narik sebelah mana? Solusinya bagaimana? Yang berpikir positif demikian, itu dipuji oleh Allah dibandingkan dengan yang menampilkan keluhan. Ulaika, orang-orang tipikal seperti ini, kata Allah, alaihim shalawatum min rabbihim, dipuji oleh Allah, wa rahmah, dan langsung diberikan solusi dari beragam bentuk persoalan kehidupan yang dialami. Jadi berpikir baik, bekerja menampilkan yang terbaik, berbicara dengan yang baik-baik, itu mendatangkan pujian Allah sekaligus mempercepat hadirnya solusi yang mengentaskan beragam persoalan kehidupan kita. Kedua, rahmat itu kalau Allah turunkan, itu tingkat anugerah tertinggi yang mengampuni dosa-dosa sekaligus membentuk karakter menjadi perilaku yang lebih baik. Jadi kalau Allah menginginkan seseorang jadi lebih baik, perilakunya baik, menghindari tindakan yang menyimpang, garis hidupnya baik, itu yang diturunkan ternyata bukan harta dulu, bukan pendudukan dulu, bukan ilmu dulu. Yang pertama diberikan oleh Allah itu adalah rahmat. Itu ada
di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad firaukan. Anugerah kedua ini perintahnya dari Allah ke Nabi, minta difiraukan. Nah, ini terjemah kontekstual sekarang ya. Qul dulu katakan kan. Nah, sekarang bukan yang dikatakan firaukan. Ya. Muhammad firaukan pada hamba-hambaku yang mungkin dalam perjalanan hidupnya pernah keliru, pernah salah, yang berdampak pada keadaan hidupnya, berdampak pada karakternya. Jangan pernah menyimpulkan engkau dalam keadaan yang gelap, tapi selalu berharap untuk mendapatkan rahmat Allah yang dengan itu diturunkan, terbukalah segala kebaikan, dihapuskan kesalahan, digugurkan dosa-dosanya, dan dibimbing oleh Allah ia menjadi pribadi yang lebih baik. Ketiga, Bapak Ibu, rahmat itu bila disebutkan dalam Al-Quran bisa berarti jawaban atas doa-doa yang dimohonkan, baik harapan dunia ataupun akhirat. Harapan dunia, Allah yang menjawab itu disebut dengan Rahman. Harapan akhirat, ingin ringan hisab, ingin masuk surga, surga tertinggi. Sifat Allah yang memiliki rahmat mengabulkan itu disebut dengan Rahim. 17 kali kita meminta setiap hari rahmat yang ketiga itu. Kita katakan Ar-Rahmanir Rahim, dan kita katakan dari setiap memulai aktivitas Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa penting kalimat ini? Algoritmanya mengantarkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Anda memulai pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, seakan menarik perhatian Allah. Apa yang kau butuhkan? Kesulitan apa yang sedang kau alami? Dengan rahmat kau Rahman, aku mudahkan dan punya nilai di hadapan Allah saat pulang ke akhirat. Hadirin, berita baiknya, acara hari ini, ibadah kali ini kita langsungkan di masjid, yang saat masuk pintu masjid kita memohon dengan kalimat Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, mohon bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Tadi masukkan lewat satu pintu ya, tapi yang diminta banyak pintu. Nah, seakan Allah tanya, sedang punya masalah apa masuk masjid? Sedang punya doa apa? Sedang punya harapan apa? Apakah harapan dunia, harapan akhirat, ataukah ingin diberikan kebaikan? Masuk sujud kita, minta rahmat Allah. Pintu-pintu rahmatmu. Allah tanya, dari 3 pintu itu mana yang kita perlukan untuk memohon kepada Allah. Nah, inilah kalau ada acara dilangsungkan di masjid, sudah kemudian sholat kita, duduk kita, jangan sia-siakan untuk meminta tawaran satu dari 3 rahmat ini. Semoga kita termasuk yang diberikan anugerah ketiganya. Nah, itu mukadimah. Sekarang kita mulai kajian. Izin Pak Panglima, Bapak Ibu sekalian, hari ini momentum kita memperingati Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj disepakati oleh seluruh ulama tanpa kecuali sebagai satu di antara mukjizat teristimewa yang hanya dianugerahkan pada Nabi Muhammad SAW. Apa itu mukjizat? Kita mulai dari situ. Mukjizat itu keistimewaan yang berada di luar nalar manusia, yang hanya diberikan kepada seorang Rasul, ditugaskan untuk menampakkannya, memberitakannya pada khalayak untuk meneguhkan kerasulannya. Nabi Musa punya tongkat, dilempar jadi ular, kan di luar nalar ya. Bapak tes ya, punya tongkat komando simpan jadi ular ya. Ya, di luar nalar ya. Pukulkan ke batu, batunya pecah, keluar mata air. Al-Baqarah ayat 60. Pukulkan ke batu, fakullam rib bi'asakal hajar. Pukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat terbuat dari emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Pecah tongkatnya.
tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya pecah di luar alam. Mukjizat. Nabi Isa alaihissalam tangannya menyentuh, penyakit hilang. Nabi Isa ini sakit ini. Sakit apa? Sakit kulit, sentuh hilang penyakitnya. Nabi Isa ini sakit. Sakit apa? Oh, sakit fisik, sentuh hilang. Menyentuh itu masaha namanya. Yang punya sentuhan mukjizat Mesiah. Bahasa Latinnya. Diberikan mukjizat menyentuh penyakit hilang. Nah, coba kalau Bapak mau tes rumah sakit, sentuh tuh pasien. Kalau hilang, mukjizat tuh. Ini Nabi Isa alaihissalam. Dan harus ditampakkan untuk menunjukkan bahwa ini Rasul. Lawannya itu karomah. Karomah itu keistimewaan yang diberikan kepada hamba yang bukan Nabi dan Rasul, tapi sangat dekat dengan Allah. Dan ketentuannya tidak boleh diceritakan oleh hamba itu, tak boleh ditampakkan. Itu yang disebut dengan wali. Jadi kalau Nabi Rasul punya mukjizat, wali punya karomah. Tapi kalaupun punya, gak boleh cerita. Apalagi buka praktek. Itu kalau kata Mbah Hashim, kalau ada yang seperti itu mengklaim wali, buka praktek, itu pelaku bid'ah yang sedang tersesat. Mbah Hashim punya kitab, 17 kitab kedua dari Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada di halaman 12, paragraf ketiga paling kiri sebelah bawah. Ya. Ini penting saya sampaikan. Nabi Sulaiman punya mukjizat ngobrol dengan binatang, dengan burung, dengan semut. Mungkin kalaupun ada wali yang bisa ngajak ngobrol binatang, tapi nggak akan ditampilkan. Jadi kalau dipresentasikan sambil diliput, ditunjukkan ngobrol sama binatang misalnya, entah bahasanya apapun, ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak tepat. Kembali Bapak Ibu, di antara puncak mukjizat Nabi Muhammad itu selain Al-Quran adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan mukjizat ini diberikan? Karena setiap mukjizat yang melekat pada seorang Rasul itu selalu ada perspektif tujuannya. Nabi Musa kenapa diberi tongkat? Karena di eranya banyak tukang sihir pakai tongkat. Sehingga Fir'aun pun meminta jasa penyihir itu di lingkaran istananya. Makanya kalau ada film-film penyihir Harry Potter dulu kan dengan tongkat, kata-kata itu. Nabi Musa diberi tongkat untuk menunjukkan ini tongkat mukjizat, bukan tongkat sihir. Zaman Nabi Isa alaihissalam yang unggul itu bidang kedokteran. Sehingga diberikan mukjizat pada tangan Nabi Isa untuk melumpuhkan nalar manusia yang tidak harus cek medis karena ini Rasul, sentuh sembuh. Nah, zaman Nabi Muhammad SAW diberikan Isra dan Mi'raj ini karena ada satu kebiasaan masyarakat pada masa itu, di antaranya satu, mereka senang merantau, berkelana, berdagang. Ada yang sampai ke Syam. Syam itu sekarang sampai ke Palestina, sampai ke Syria, Damaskus, ke Libanon dan sekitarnya. Ada yang sampai ke Yaman. Kalau musim dingin negara A, musim panas tempat B. Diabadikan di Quran surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ila bihim rihlatash shita'i was-shayf. Jadi mereka bangga tuh. Pembicaraan viral di sekitaran Makkah itu, kalau saya sudah menjelajahi kota A, saya sudah sampai ke Baitul Maqdis di Yerusalem, di Palestina. Jadi orang-orang yang sudah merantau, sudah keluar negeri, membawa status sosialnya dan diupdate di lingkungan pergaulannya. Nah, ini dulu update status juga ada waktu. Nah, ibu di belakang tuh ya. Nah, cuma nggak ada media sosial dulu itu. Update-nya langsung di lingkungan sekitarnya, diskusi, ngobrol. Saya baru pulang dari Yerusalem, saya baru pulang dari Yaman. Orang-orang yang telah menjelajah bagian dunia itu, maka tinggi statusnya dalam lingkup kehidupan sosial. Nanti izin Pak Panglima, kalau nanti ada umrah atau haji, itu kalau nginap di hotel, saya udah tahu gitu ya. Terus seberangnya kalau mau ke masjid, ada tempat wudhu satu di depan hotel Hilton yang lama itu.
Tempat wudhu satu, toilet, depannya ada lagi yang diberikan satu penutup warna hijau kayak tanaman. Nah itu dulu parlemen Quraisy di situ. Tokoh-tokoh Quraisy tertinggi, isinya 100 orang. Mereka yang menetapkan kebijakan, memberikan pengaruh. Siapa yang boleh ada di situ? Salah satunya kalangan elit yang pernah menjelajah dunia. Kembali punya harta, punya kedudukan, dan punya keputusan. Maka dalam situasi yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala selain nanti yang lain akan saya tunjukkan, memberikan satu gambaran yang tegas di Quran surah ke-17 dengan namanya surah Isra, Al-Isra, di ayat yang pertama dengan tujuan yang spesifik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ketika orang bangga pernah menjelajahi dunia, di antara kebanggaannya pernah ke tempatnya para nabi. Di situ lahir nabi, di situ berjuang nabi, Nabi Ibrahim dan Isa alaihissalam, Sulaiman sebelumnya, kemudian Nabi Daud sebelumnya. Lokasinya di area Yerusalem, Palestina sekarang. Orang bangga kalau dapat sampai ke sana. Maka diberikanlah oleh Allah kemuliaan kepada Nabi yang meruntuhkan semua kalangan elit tadi. Nabi pun diperjalankan ke sana dalam saat yang sama, tidak hanya di bumi, dinaikkan ke langit, sehingga tidak ada satu lagi yang bisa mengklaim menjadi kalangan terelit yang berkehidupan di bumi. Perjalanan di dunianya disebut dengan Isra, dinaikkan ke langit yang disebut dengan Mi'raj. Apa tujuannya? Di sini inti bahasa kita, linuriyahu min ayatina. Di peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tujuan pokoknya kami, kata Allah, ingin tunjukkan tanda-tanda keagungan Allah yang membuat setiap hamba semakin kenal dan dekat dengan Allah. Hadirin, kita boleh nanya, tanda itu ada 3. Satu, ada tanda yang mendekatkan pada tujuan, disebut alamat namanya. Di mana alamatnya Mabes TNI? Anda tahu alamatnya, Anda cepat sampai ke tujuan. 2, ada tanda yang membedakan satu entitas dengan yang lain. Itu disebut ismun namanya. Saya Adi, ada yang lain Asep. Dalam bahasa Arab, ismun diartikan bahasa Indonesia nama. Nama disebut dengan ismun untuk membedakan dan menandakan antara satu dengan yang lain. Anda panggil Asep yang nengok terawih, Anda panggil Adi yang menoleh saya. Nama diberikan dengan nama ismun sebagai penanda yang membedakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya dalam Islam, kalau ada orang diberi nama, berikan dengan nama-nama yang terbaik yang membuat kehormatan dia terangkat. Ada yang ketiga, dan di sini inti Isra Mi'raj, ada yang disebut dengan ayat. Ayat itu tidak ada makna lain kecuali tanda yang menunjukkan keagungan Allah yang membuat kita semakin merasa dekat dan kenal dengannya. Bapak Ibu, isi Al-Quran semuanya 10 ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, demikian seterusnya. Mengapa disebut ayat? Karena setiap kali kita membaca Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Jangankan baca, kita dengar orang baca Quran, kita semakin dekat rasanya dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan ayat. Jadi ada rumus, setiap ada informasi di Al-Quran, di dalamnya mengandung kata ayat, maka informasi itu disajikan untuk membuat keadaan kita semakin terkoneksi dan dekat dengan Allah. Isra Mi'raj ini ditampilkan di dalam Al-Quran bukan ingin menyajikan informasi menjadi cerita yang berulang, tapi disajikan oleh Allah, diberikan tanda-tanda di dalamnya
yang diharapkan setiap yang mengaji peristiwa Isra Mi'raj ini merasakan kehadiran Tuhan dan terbangun kedekatan lebih dengannya. Itulah sebabnya saya kemarin sampaikan dalam ceramah di Purwakarta, harus bersyukur masyarakat Indonesia ini karena satu-satunya negara di dunia yang menyajikan hari libur untuk memperingati Isra dan Mi'raj itu hanya Indonesia. Dan menariknya, peringatan ini untuk membuat kita ingat. Jadi yang ditampilkan Isra Mi'raj itu dihadirkan oleh Allah, dititipkan kita untuk mengingat. Ingat itu kan terkoneksi, menyambung, memperingati itu supaya kita ingat. Peringatan Hari TNI 5 Oktober supaya kita ingat perjuangan, ingat algoritma dalam perjuangan kehidupan, perjalanan-perjalanan pengokohan. Peringatan Isra Mi'raj dihadirkan bukan ingin menampilkan cerita yang diulang, tapi lebih ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf nanti kalau setelah Isra Mi'raj kita tidak kenal Allah, ini acara hari ini gagal saya. Apalagi kalau ada Isra Mi'raj, acaranya manggil biduan, itu problem. Kembali ya. Nah sekarang ada tanda apa saja di Isra Mi'raj itu yang dibimbing kita lewat tanda itu supaya mendekat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj dibagi ke dalam 3 klaster. Di dalamnya terdapat masing-masing tanda kehidupan. Ada pra Isra Mi'raj, ada saat Isra Mi'raj, ada pasca Isra Mi'raj. Di tahun lalu di Masjid ini pula saya pernah membahas tentang tanda pra Isra Mi'raj. Mengapa Isra Mi'raj ini terjadi? Ada tanda apa di dalamnya? Pelajaran apa yang kita bisa petik? Tahun lalu telah saya sampaikan, Anda bisa cek kembali di rekaman tahun lalu. Tahun ini kita akan bahas tanda-tanda dalam proses Isra dan Mi'raj yang mengharuskan kita merasa lebih dekat dan kenal dengan Allah. 1. Quran surah ke-17 di ayat pertama. Subhanalladzi asra. Tanda pertama, peristiwa Isra dulu. Maha suci Allah. Subhan itu kata yang digunakan untuk menunjukkan keagungan Allah yang tidak setara dengan makhluk, di luar kuasa makhluk. Jadi kalau ada ayat dibuka dengan kata subhan, maka berpikirnya jangan menggunakan logika makhluk, jangan menggunakan rasionalitas kita. Jadi karena ayat yang dibuka dengan subhan, peristiwa Isra itu kata Allah, Anda jangan ukur dengan pikiran manusia. Jangan ukur. Maaf, ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu paling cepat pakai unta, perjalanan 40 hari. Baik, ini diperjalankan Nabi cuma semalam, berangkat sampai sana, naik ke langit, pulang lagi semalam. Gak masuk akal. Akal manusia, tidak rasional, rasionalitas manusia. Jadi yang pertama ingin Allah berikan tanda, mudah bagi Allah untuk memberikan keputusan apapun, memberikan apapun di luar batas kemampuan manusia dan rasionalitas manusia. Apa diantaranya? Asra, memperjalankan Nabi sebagai duta semesta ke tempat-tempat yang belum pernah dijamah dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu, ada buku tentang sejarah As-Sirah Nabawiyah. Ini kumpulan ceramah ahli tafsir kontemporer, gurunya para ahli tafsir, namanya Syekh Sya'rawi yang dibukukan. Anda boleh lihat dari halaman 301 sampai 310. Isra itu sejatinya dialami oleh Nabi, tapi tandanya diberikan bagi umatnya. Seakan-akan kalimatnya begini, yang mengalami Isra, duta semesta keluar, diperlihatkan tanda kehidupan, melihat dunia dengan seutuhnya, dengan cara yang sangat luar biasa, mengamati dunia dengan utuh, ya? Dijalani oleh Nabi, tapi tandanya diminta pada kita untuk baca.
umat Nabi Muhammad diminta oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj ini harus memiliki visi Isra dalam kehidupannya. Apa itu visi Isra? Berperan apapun dalam hidup, termasuk dalam pekerjaan, upayakan punya visi yang luas, punya jangkauan yang luas. Anda tugas sekarang di Mabes TNI dengan posisi masing-masing. Turunkan ayat ini seakan pesan bagi kita. Ditempatkan dimanapun, dalam keadaan apapun, upayakan memiliki visi kerja yang panjang dengan jangkauan yang luas. Kalau bahasa sekarang, jadi pemikir global. Ya, tugas Pangdam misalnya, tempatkan di satu A. Jangan hanya datang, ada posisi, berikan komando, tidak. Jelajahi setiap wilayahnya. Sampai mengerti betul, sampai paham betul. Oh, ini yang di bawahnya, orangnya begini, kodenya begini, sampai korangnya seperti ini, sehingga paham sampai seluruh wilayahnya. Nabi itu dalam proses Isra, Bapak Ibu sekalian, sampai tahu ada kafilah dagang, puntaknya keluar, tidak mau diatur, detil-detil perjalanannya sampai dihafalkan oleh Nabi SAW. Dan dengan itulah beliau jadi pemimpin yang terhormat dan tersanjung luar biasa. Nah, jadi tanda yang pertama dalam peristiwa itu bukan hanya kita membahas tentang Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai 7 lapis, tidak. Di dalamnya ada tanda yang dibisikkan pada kita lewat ayat. Satu, jadi apapun berupayalah memiliki visi yang luas dan panjang serta total dalam menunaikannya. Yang kedua, ini menarik. Jika Anda ingin cepat mendapatkan anugerah seperti Isra itu, naik posisinya, punya jangkauan luas dalam aktivitasnya, punya komando yang lebih luas dalam kegiatannya, maka apa syarat pertamanya? Bi'abdihi subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak mengatakan bi rasulihi, Allah tidak mengatakan bi nabiyyihi. Padahal Nabi Muhammad punya status rasul, punya status nabi. Tapi ketika diperjalankan, diberikan anugerah Isra yang pertama, Allah tidak menyebut rasul dan nabi, tapi yang disebut status abdun, penghambaan. Bapak Ibu, apa itu abdun? Abdun itu singkatnya adalah penghambaan yang disertai dengan sifat totalitas dan loyalitas dalam penunaiannya. Jadi seakan Allah yang mengatakan, kalau Anda menginginkan percepatan karir dalam kehidupan, kemuliaan sampai menghadap Allah di hari kiamat nanti, kemudahan dalam pekerjaan yang di luar batas-batas kemanusiaan, manusia mengatakan ini nggak mungkin, manusia mengatakan ini nggak bisa, maka yang pertama ditanamkan oleh Allah, dekati Allah sebagai seorang hamba, penghamba. Caranya bagaimana? Cek dalam Quran, keluarkan semua kata abdun dalam bentuk penghambaan kita kepada Allah. Quran surah ke-20 misalnya, di ayat ke-14. Saya agak cepat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selainku. Buktikan kebertuhananmu kepadaku. Kalau ingin jadi hamba yang baik, kata Allah, jagalah hubunganmu denganku, tunaikan sholat sebaik mungkin padaku. Nabi Muhammad itu sepakat, semua ulama sepakat semua. Kenapa yang diberikan Isra dan Mi'raj hanya Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim tidak, Nabi Musa tidak, Nabi Isa tidak. Karena satu alasan yang sangat luar biasa, satu-satunya Nabi yang ibadahnya tak tertandingi kepada Allah hanya Nabi Muhammad. Saya ambil contoh sholatnya Pak. Ibu belakang boleh buka Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2010. Itu Sayyidah Aisyah, Pak Panglima, Pak, ditanya oleh beberapa sahabat Nabi, ingin tahu sholat malamnya Nabi tahajudnya gimana kan? Kata Sayyidah Aisyah, jangan tanya tentang sholatnya Nabi, apalagi rakaat dan panjang bacaannya. Penasaran mereka,
malamnya ikut Nabi bangun, ikut tahajud. Ternyata Nabi itu rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Tapi malam itu diputuskan lanjut, dikira ruku, ternyata nyambung selesaikan Al-Baqarah 286 ayat. Abdullah bin Mas'ud siap-siap ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Tiba-tiba Ubay akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru ruku, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya orang-orang ini tidak ikutan lagi. Ini sholatnya saya sudah luar biasa. Jadi karena aksesnya dengan Allah itu kuat, hubungan dengan Allah kuat, maka apapun yang diminta mudah diberikan. Anda punya akses dengan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, ke lingkungan di sekitaran TNI, mudah. Kita punya akses dengan Allah, apa yang tidak mudah Allah berikan. Nah, dalam bahasa Arab, terkoneksi, punya akses, itu disebut silaturahim, hubungan yang kuat di kasih sayang. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah supaya kuat, itu namanya sholat. Kenapa sholat disebut sholat? Untuk melatih kita supaya terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah punya koneksi dengan Allah, dimanapun dan kapanpun, apa yang tidak mudah bagi Allah untuk diberikan. Nabi Zakaria, istrinya divonis secara medis tak mungkin punya keturunan, karena secara klinis kondisinya monofus dan mandul. Apa yang dilakukan? Beliau sholat di mihrabnya Maryam, sholat, baru berdiri minta kepada Allah, ya Allah, semua mengatakan istriku tak mungkin punya keturunan, tapi aku yakin hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Anugerahkan keturunan dari sisimu saja, bukan dari yang lain. Udzalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat turun, berikan kabar gembira kepada Zakaria, istrinya akan mengandung dan melahirkan. Aku yang kasih nama anaknya Yahya, artinya hidup. John dalam bahasa Inggris, Yahya, John. Hidup yang mustahil menurut medis, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil begitu. Jadi dan hidup. Maksudnya apa? Kalau Anda sedang beraktivitas, melakukan tugas, ada yang mustahil menurut manusia, ada yang sulit untuk kita dapatkan, coba dicek. Mungkin bukan kurang tinggi kedudukan, bukan kurang banyak bintangnya, bukan kurang banyak ilmunya, mungkin kurang banyak doanya yang tersambung dengan Allah, kurang banyak hubungan yang tersambung dengan Allah. Titik inilah pelajaran penting di Isra Mi'raj. Saya masuk pada bagian yang terakhir. Jika ada bagian dalam kehidupan yang sedang kita kerjakan, jangan pernah terpisahkan dengan Allah dimanapun kita berada. Beruntungnya Indonesia itu satu-satunya negara di muka bumi ini yang dalam deklarasi pembukaan Undang-Undang Dasar Kemerdekaannya menyertakan nama Allah di dalamnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terakhir, Abdun itu gambaran dari loyalitas dan totalitas dalam pengabdian. Jadi izin Pak Panglima TNI, Pak Wapang, ini ada isyarat bagi para pemimpin. Jika ingin mendapatkan calon-calon pemimpin yang terbaik, ukuran pertamanya dari Al-Quran di ayat itu Pak, loyalitas dan totalitas dalam pekerjaan. Pintar tapi tak loyal, berpeluang mengkhianati. Cerdas tapi tak loyal, berpeluang menghasilkan masalah. Jadi yang pertama ditampilkan oleh Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan anugerah dalam kebaikan dan ingin mendapatkan diri-diri terbaik dalam kehidupan, maka tampilkanlah totalitas dalam pengabdian kita dan loyalitas dalam kepatuhan kita. Setiap melihat yang loyal dan total dalam pekerjaannya, itu potensi terbaik untuk menghadirkan kesuksesan terbesar dalam tugasnya. Dan totalitas terbesar, loyalitas terbesar adalah niat kita menghadirkan seluruh aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah kita tarik perhatiannya, mudah bagi Allah menggerakkan tangan-tangan hamba di muka bumi. Saya tutup dengan sebuah kisah. Bapak Ibu kenal dengan
Khalid bin Walid. Tahu ya, sana ada yang kenal. Panglima hebat kan? Tidak ada tugas satupun yang beliau kerjakan dalam semua operasi kecuali tuntas semua. Viral. Tapi saya ingin sampaikan satu waktu ketika Abu Bakar meninggal dunia, berganti kepemimpinan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sedang tugas operasi daerah Romawi, didampingi oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Operasinya nggak main-main, bawa 10.000 prajurit melawan 100.000. Di tengah kecamuk operasi militer itu, karena mempertahankan wilayah kedaulatan, ya, karena ada info mau serangan, Khalid berinisiatif sudah mempertahankan dari wilayah terluar. Berangkat di tengah-tengah itu tiba-tiba datang surat. Karena Khalid sedang di lapangan, cek prajurit pasukan, suratnya disampaikan oleh utusan kepada wakilnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Apa yang tertulis di dalamnya? Satu, mengabarkan bahwa pemimpin pada masa itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, telah meninggal dunia. Jabatan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, itu membawa skep mutasi. Nah, bayang itu. Skep mutasi Khalid yang gantikan Abu Ubaidah. Loh. Ini Abu Ubaidah nih merasa nih, gimana nih? Panglima lagi cek prajurit semua, datang berita demikian, maka disimpan oleh beliau. Apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Begitu sudah selesai, diserahkanlah surat itu, dibacalah oleh Khalid. Bapak Ibu sekalian, ini yang paling dahsyat tercatat dalam sejarah. Pertanyaan pertama Khalid, beliau menangis. Nangisnya karena berpisah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gembira dengan naiknya Umar. Tapi langsung bertanya kepada Abu Ubaidah, kenapa engkau kasih tahu saya sekarang? Kenapa nggak ada yang tadi saat ini pertama kali datang? Apa kata Abu Ubaidah? Saya tidak ingin memecah konsentrasi Anda dan kita semua dalam perjuangan ini, maka saya simpan sebentar setelah misinya selesai. Yang terjadi apa? Beliau tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan, tidak ada paksaan. Abu Ubaidah kemudian mengkonfirmasi, apakah Anda nggak merasa kecewa, katanya. Kata beliau apa jawabannya? Perhatikan, ini yang sangat luar biasa. Kata Khalid bin Walid, saya ini bertugas untuk negara saya, menjaga wilayah saya karena Allah, bukan karena Umar. Karena Allah, bukan karena Umar. Jadi kalau Allah meminta melalui Umar saya bertugas dimanapun, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting Allah ridha dengan amanah yang dititipkan kepada saya. Pulang Khalid, ramai prajurit dan pasukan, berita menyebar. Datang Khalid kepada Umar untuk menenangkan, sambil bertanya, Umar, bisa dijelaskan apa alasannya untuk mengganti saya dalam situasi ini? Bukan karena saya, supaya nanti pasukan tenang semua. Apa kata Umar? Inilah hebatnya Umar, jeniusnya Umar. Dan di sini berhenti kajian kita untuk berdoa. Perhatikan jawaban Umar. Saya melihat kegemilangan karirmu ini sangat luar biasa. Kita senang dengan itu semua, kita bersyukur semuanya. Tapi saya melihat ada potensi yang tidak baik dari orang-orang sekitaran yang mungkin bisa menjadikan engkau berubah sikap dan memecah belah dalam kesatuan di militer kita. Apa itu? Karena orang sudah mengeluh-elukan Khalid, orang sudah menganggap Khalid yang terbaik. Khawatirnya datang provokator, baru pergantian pemimpin terjadi sesuatu. Maka aku keluarkan skep dulu untuk menghilangkan potensi-potensi riak pada dirimu dan menghentikan potensi keburukan yang mungkin terjadi dan dimanfaatkan oleh provokator di lingkungan masyarakat. Akhirnya semua senang, semua tenang. Khalid tetap terhormat, berada dalam posisi yang luar biasa, bahkan jabatannya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi, saya ingin tarik dalam kehidupan kita sebagai tanda di lingkungan kita. Tugaslah secara total untuk negara kita, bangsa kita, dan lakukan pengabdian itu dengan jiwa kesatria. Kami Satria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Algoritma takwa itulah tanamkan pada jiwa kita, sehingga tugas kita bisa total, tampilkan loyalitas yang terbaik. Bila sudah ini kita tanamkan pada kehidupan kita, maka semua pangkat, kedudukan, pekerjaan, semua nilainya akan terhormat, karena yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah legasi akan muncul. Itu yang dicontohkan oleh Panglima Besar Sudirman. Dikirnya, algoritmanya, kehilangan sebagian dari tubuhnya. Saya sudah ke Mangkunegarannya, saya sudah ke Pusjarah, lihat peninggalan-peninggalan beliau. Tidak ada satupun panglima-panglima besar yang mencapai posisi tertinggi itu yang diraih oleh Jenderal Besar Sudirman, yang kalau kita riset, saya simpulkan ternyata niat tertingginya menjaga NKRI ini untuk mendapatkan berkat, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda terbesar ini yang ingin saya sampaikan di suasana Isra Mi'raj ini, untuk memperkuat lingkup kehidupan di keluarga besar TNI, memberikan kepercayaan diri karena kita hadir sekarang di tengah situasi global yang tidak baik-baik saja. Maka kekuatan di internal mesti disolidkan, mesti dikuatkan, otoritas mesti diperkuat, loyalitas mesti ditingkatkan, totalitas mesti ditampilkan. Jangan sampai karena masalah-masalah duniawi kita lupa dengan Allah, dan kita lupa bahwa kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda 1 dari 17 tanda yang terdapat dalam Isra dan Mi'raj. 16 lagi, insya Allah tahun depan kita bahas lagi. Baik, ini untuk renungan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kalau Isra-nya lancar, nanti juga akan Mi'rajkan untuk kita semua dengan konteks kehidupan kita. Izin Pak Panglima, Pak Wapang, saya menyampaikan berita. Yang pertama, untuk memperkuat, karena tugas ulama di Indonesia ini salah satunya mendampingi supaya TNI tetap kuat, punya motivasi yang kuat. Jadi saya pun kalau ke Aceh ingin menyapa, itu selalu saya membawa logo dari TNI dan Panglima supaya manunggal bersama rakyat itu dirasakan. Nah, dalam konteks penguatan itu, insya Allah di tanggal 1 April kami juga seperti biasa kita akan berupaya menguatkan sisi spiritual. Ada 40 unit Panglima TNI, kami akan memberikan hadiah umroh itu tanggal 1 berangkat. Ada yang dari darat, laut dan juga udara, namanya sudah ada, kami informasikan. Yang kedua, ini akan ada lomba lagi. Ya, saya dengar di Libya ya, Bang Medi ya. Insya Allah saya akan minta 3 imam terbaik 10 qiraat dari Libya datang ke sini sebelum lombanya. Jadi nanti calon-calonnya itu kita tes dulu, dibimbing dulu sama yang dari Libya langsung, Pak Panglima, sebelum berangkat, supaya nanti bisa mendapatkan pembekalan yang kuat. Kalau diperlukan nanti untuk imam misalnya di sini selama Ramadan, kalau diizinkan nanti kita akan kirimkan supaya bisa membantu untuk penguatan. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين بارك لنا في حياتنا وفي عمرنا وفي حياتنا وفي مماتنا. Ya Allah, mohon mekatkan selalu keberkahan dan kebaikan dalam usia kami, kehidupan kami, sampai dengan wafat kami menjelang menghadap kepadamu ya Arhamar Rahimin. La tada'lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan ada satupun yang berkehidupan di area Mabes TNI yang bila bertugas membawa kesalahan dan dosa, kecuali di hari ini Kau hapuskan kesalahannya, Kau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika di siang ini ada di antara kami yang sedang gelisah, mohon tenangkan hati. Wala daynan illa qadaita. Jika ada yang sedang diliputi kesulitan dalam hutang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi hutang-hutang. Wala ansiran illa yassarta. Jika ada yang sedang merasakan kesulitan dalam tugas pekerjaannya di rumah tangganya, mohon ya Allah dengan keikhlasan dari kasih dan amalnya, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma khfad ya Allah hadal markaz bil askar Indonesia, ihfadhu wa barik fihi wa barik kullu man fihi. Ya Allah, mohon jaga seluruh wilayah Mabes TNI dan seluruh keluarga besar TNI dimanapun dia bertugas. Berkahi tugasnya ya Allah, mudahkan tugasnya. Berikan kebaikan-kebaikan dalam tugas, anugerahkan kesabaran kepada keluarga.
dan berikan kemampuan terbaik untuk menaati-Mu dalam menunaikan tugas yang dimaksudkan. Amin. Allahumma khud biladana Indonesia waj'alhu baligham thayyibatan wa anta tardaha wahdi umara'aha wa ru'asaha waj'alhu mukhlashina laka din bi afdalil hisab yaumil qiyamah. Ya Allah, mohon jaga Indonesia kami ini ya Allah. Jadikan negeri yang makmur, negeri yang baik. Berikan hidayah kepada seluruh unsur pimpinan dimanapun bertugas. Sehatkan mereka. Berikan kekuatan pada mereka untuk memimpin dengan bijak dan ikhlas yang meringankan hisab di hari kiamat saat berpulang. Allahumma khfad ulama waj'alhum mukhlashina laka din. Ya Allah, mohon jaga dan ikhlaskan para ulama kami. Berikan hidayah pada para ulama untuk mencerahkan masyarakat, menyatukan umat dan jauhkan dari sifat-sifat perpecahan. Allahumma balighna ya Allah ila Ramadan. Wa balighna ya Allah fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab di akhir ini, di bulan Sya'ban ke depan, dan sampaikan pada Ramadan al-Mubarak. Wa barik fi a'ilatina wa fi azwajina wa fi dhurriyyatina. Ya Allah, jadikan tugas kami menarik rahmat-Mu untuk diberikan sebagai keberkahan pada keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami. Sehatkan mereka, bahagiakan mereka, dan banggakan mereka pada tugas yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan kebaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.